Dewa Judi. Lu Tian, kamu dikenal sebagai dewa judi di dunia batu permata, tapi kali ini aku pasti menang. Badu tak tahu diri. Kamu. Catch you along. Putaran akhir kompetisi batu permata kali ini akan dipimpin olehku. Pertaruhan dimulai setengah jam lagi. Atsian. Tian, istirahat sebentar. Atsian. Ya, Kamu siap untuk pertandingan penentuan? tentu saja. Dengar-dengar keluarga ahli artefak juga akan datang. Mungkin bisa kenalan sama mereka nanti. Kamu harus berusaha keras ya. Tenang, aku sudah janji sama ibuku. Setelah kompetisi ini selesai, aku akan bawa menantu kesayangan ibuku untuk menemuinya. Mataku, mataku. Fei Fei, cepat panggil dokter. Mataku tidak bisa melihat. Semuanya sudah selesai. Sayangku, kamulah orangnya. Membensi. Anda. Sudah kubilang sejak lama, aku akan memenangkan pertandingan ini hari ini. Kalian semua pantas mati, kalian semua pantas mati. Hahaha. Lu Feifei. Jia Fugui. Aku pastikan kalian menderita kematian mengerikan. Semoga mereka mati dengan kematian yang mengerikan. Di mana orang-orangnya? Di sini. Di sini. Tamu. Apa yang Anda butuhkan? Lihat pantatku di sini. Kakak bercanda, aku anak tunggal, tidak punya adik perempuan. Apakah kamu mencari masalah? Tidak kakak. Lihat baik-baik aku. Aku ini buta. Aku tidak bisa melihat. Maaf ya, geser sana. Shen Yue, Keluar sini. Shen Changqing, kenapa kamu datang? Sudah kubilang toko ini tidak mungkin aku jual. Shen Yu, pikirkan baik-baik kalau toko ini dijual. Semua orang akan senang. Kalau tidak dijual, Hati-hati Diban ole dunia antik Haicheng. Hanya karena kamu? tentu bukan hanya saya sendiri, Bos Shen. Kita bertemu lagi. Suara ini sangat familiar. Toko ini hasil kerja keras saya bertahun. Siapapun itu, saya tidak akan menjualnya. Master Jia, wanita ini keras kepala, tidak mau menyerah. Master Jia. Jia Fugui, ini kamu. Yo. Bukankah ini teman lama? Lu Tian, bahkan si buta pun bisa bekerja keluar. Liu Feifei. Jia Fugui.
Kalian saling kenal? Bos, dengarkan aku. Apapun yang terjadi, jangan jual toko ini pada bajingan seperti dia. Siapapun pembelinya, aku tidak akan menjual toko ini. Kamu buta, masih berani kurang ajar. Betul. Kamu baik-baik saja? Shen Yue. Kalau punya waktu luang, lebih baik pikirkan dirimu sendiri. Ujian keluarga segera tiba. Uyan keluarga. Benar, hanya pemenang ujian keluarga Shen yang berhak mewarisi harta. Toko ini sekarang nggak dijual. Saat tiba, aku kasih ke kalian. Shen Shao memang murah hati. Saat terjadi, bantu kamu sekuat tenaga. Kamu tidak tahu malu, keluarga Ali benda berharga harus minta bantuan lur. APA Salanya minta bantuan. Kamu juga minta bantuan, tapi mungkin tidak menemukan siapapun? Siapa bilang mereka tidak punya bantuan luar? Ini kan ada satu, malah seorang tunanetra. Hahaha. Hahaha. Pas. Dengan dia, aku di sini. Tenang. Kamu mau berkompetisi dengan aku? Aku tidak salah dengar, kan? Kenapa? Kamu takut? 3 tahun lalu aku bisa menang. Sekarang aku juga bisa menginjakmu. Baiklah. Kalau begitu aku bertaruh denganmu. Kalau aku menang, Aku akan melipat gandakan penghinaan selama 3 tahun ini. Untuk dibayar kembali olehmu. Akhirnya kamu bangun, aku sangat khawatir. Mata saya sudah sembuh. Bos saya. Astaga. Jangan-jangan selama ini bos ganti baju selalu di depan saya. Bos sebenarnya. Tawege. Oh tidak apa-apa, selesai sudah. Jika bos tahu tadi saya melihat semuanya, bisa-bisa saya akan kena batunya. Duduk yang benar. Oh, bos, apa yang kamu lakukan? Aku mengganti perbanmu. Kenapa kamu terkejut begitu? Oh, tidak apa-apa. Waduh, bisa lihat tembus? Siapa yang bisa tahan ini? Kenapa kamu mimisan? Tidak ada apa-apa, bos, biar aku sendiri saja ya. Bagaimana kamu melakukannya sendiri? Kamu kan tidak bisa melihat, atau kamu bisa melihat? Hahaha, kamu bercanda bos, mana mungkin aku bisa melihat. Buta, tidak bisa melihat. Betul. Kamu sudah bersamaku 3 tahun. Ya. Bos membawa saya kembali ke toko 3 tahun lalu. Saya memperkirakan. Kalau begitu, Anda harus tahu. Aku paling benci dibohongi dalam hidupku. Jika kau berani berbohong padaku. Baiklah, tidak menggoda. Aku pergi mengikuti ujian keluarga. Kamu istirahat saja di sini ya. Hei, bos. Aku ikut denganmu ya. Lutian, aku tahu kamu ingin membantuku. Tapi bagaimanapun juga, madamu tidak melihat. Tidak apa-apa bos. Aku hanya ikut bersenang-senang saja.
Baik. Yuan. Shen Changqing ada di dalam, mari masuk. Bos, Anda terlebih dahulu. Baik. Setiap tahun, pameran batu gambar hiking. Namun tantangan, 1 dari 1000, ini belum ada yang berhasil. Setiap orang cuma punya 1 kesempatan. Jika dapat menemukan barang asli di antara barang palsu ini, bisa bawa pulang porselen biru putih yang sangat berharga. Saya ingin coba. Jangan dorong, jangan. Saya ingin coba. Teknik membuat yang palsu tanpa asli ini. Kalau bukan karena aku punya kemampuan melihat tembus pandang. Benar-benar tidak bisa diketahui. Ini benda apa? Itu milikku. Tolong. Kembalikan. Qui a cu? Uangku. Hei, kenapa kamu begitu sih? Itu milikku. Selamat penilai harta karun nomor 9, tantangan berhasil. Nomor 9. Bukankah 9 nomorku? Apa mungkin? Orangnya mana? Siapa? Siapa yang berhasil tantang? Master Wu dari Kyoto. Dia adalah juri khusus di kompetisi batu giok Haicheng. Bahkan dia pun terkejut. Tantangan ini sudah 20 tahun tidak berhasil Iya, benar sekali. Sangat luar biasa. Benar-benar hebat. Sangat berbakat. Langka ditemukan. Jika dibawa ke ibu kota, belum tentu banyak yang berhasil. Di tempat kecil ini saja ada orang seperti ini. Siapa tahu kalau dibawa ke ibu kota nanti. Kakek. Kyong-kyong. Kamu berdiri di situ, jangan bicara. Kakek. Paman. Aku sudah menunggumu sejak lama. Yo. Anda tidak akan mempekerjakan pria buta ini sebagai asisten luar? Apakah ada aturan yang melarang orang buta untuk datang? Kamu pasti Lution, kan? Kamu dulu punya julukan, Dewa Penjudi. Ini aku. Mengapa? Sayang sekali dia menjadi buta di usia yang begitu muda. Dia memang pantas mendapatkannya. Master Jia. Jia Fugui, 3 tahun penghinaan ini. Hari ini akan bayar semua. Pikir aku mau bertaruh denganmu? Kau layak? Camus. Hahaha. Ayo suamiku. Lihat gaya dia mengepalkan tangan. Seperti mau memukul kita. Hahaha. Bahkan jika aku berdiri di sini membiarkan dia memukul, dia bisa mengenai? Hahaha. Kalian jangan keterlaluan. Diam. Diam. Master Jia, kenapa hari ini datang ke tempatku? Kakek, Master Jia adalah bantuan yang kuundang. Apa? Master Jia pemenang kompetisi bertaruh batu 3 tahun lalu. Jika Tuan Muda Shen mengundangnya, pasti Jelaslah, tak usah ditanya lagi. Hahaha, bagus sekali. Dengan bekerja sama erat dengan Master Jia, aku tenang menyerahkan keluarga Shen kepadamu. Hahaha. Nona Shen Yu, sudah tanda tangani perjanjian pengalihan toko? Paman, pertandingan belum dimulai. Perlu tidak? Keahlian Tuan Jia tak tertandingi di hiking. Kamu pikir bisa menang? Tidak bertanding, mana tahu hasilnya? Kami menang bagaimana? Betul. Bos, percayalah padaku, kita pasti menang hari ini. Siapa orang buta ini? Datang untuk humor? Aku kenal dia. Beberapa tahun lalu, di Haicheng muncul ahli perjudi batu yang disebut Raja Judi. Mungkin itu dia. Setelah buta, menghilang tanpa jejak. Suda buta begini, mazi berani berjudi batu. Menari. Apa salahnya jadi buta? Kalian ini banyak bicara. Apakah takut membandingkan dengan orang buta seperti? Pria buta ini menarik.
Hai, Daza Bodo Buta, semua orang ada di Izana. Pria ini pasti semacam badut yang disewa oleh para monyet, kan? Cukup sudah. Siapapun dia hari ini, kami tidak akan pernah menyerah. Mari kita mulai. Kompetisinya sangat sederhana. Di battle ini, siapa yang memilih yang paling berharga, menang. NAK menurut Kuyang ini bagus. Master Yi, Bagaimana menurut Anda? ambil yang ini. Saya percaya Master Yi. Pilih yang ini, buka. Warna dan kemurnian ini bernilai ratusan ribu. Memang jaga Master Ah, kali ini Nona Shen pasti kalah. Betul. Sepertinya toko saya tidak bisa bertahan. Bos, tidak harus begitu. Kian, ini orang yang diceritakan? Iya, Ini tidak masuk akal, c'est orang buta. Bagaimana bisa menyelesaikan tantangan barusan? Daza Buta. Ada urusan apa denganmu? Shen Yu, sudah sampai sejauh ini, masih belum menyerah. Saya bilang, saya tidak akan menyerah. Buka di sini saja. kakek. Bagaimana dengan batu itu? Bahannya bagus, tapi tidak mencapai jenjang es. Tua, bos, saran saya. Kita pilih yang paling besar. Ini pertama saya dengar, memilih batu ukuran. Tuan Shen. Dia sirang yang buta. Selain ukuran yang bisa diraba, lainnya. Dia juga tidak bisa melihat. Lutian, menurut saya sekarang kau tidak hanya buta, otakmu juga rusak. Bos, percayalah pada saya. Kita pilih yang paling besar. Adik baik, dengarkan dia saja. Dia itu tulus. Siapa tahu, ternyata dapat emerald yang bagus. Betul. Ini bahan yang paling jelek di dalam. Bermain batu ini butuh mata tajam. Kau sudah buta, tak bisa kembali seperti dulu. Hei bos, bos. Kau bahkan gak percaya sama aku? Toko barang antik ini adalah milik ayahku, tinggalkan untukku. Bukan saya tidak percaya. Saya benar-benar tidak bisa kalah. Potong bagian ini saja. Sudah dipotong. Jenis yang biasa, dan hanya sebesar ini. 10 juta paling banyak. Tuan Muda Shen menang. Apa lihat siapa Master Jia? Dia adalah pemenang turnamen batu tahun lalu di Haicheng. Saya umumkan mulai sekarang. Toko antik Shen di Jalan Changle menjadi milik kalian berdua. Bos, Kita kalah. Keponakan sayang, sekarang. Bisa tanda tangan, kan? tunggu dulu. Buta jelek. Kau mau apa? Kalian bilang aku buta gak bisa berjudi, kan? Baiklah. Aku akan bertaruh dengan kalian. Kalau aku bisa buka batu lebih mahal dari dia. Kalian gak boleh ganggu toko antik bosku. Tiga tahun lalu kamu kalah, belum cukup?
Masih mau berjudi. Tampa Wanita dan Buta. Ibumu juga sudah meninggal. Kenapa? Kamu tidak berani lagi. Lucu, apa yang aku takutkan? Kalau aku kalah, aku akan mengembalikan toko antik kepadamu. Aku bahkan bisa berlutut dan memanggilmu bapak. Tetapi, Kalau kamu kalah, Maka aku akan mempertaruhkan nyawaku. Maka aku akan mempertaruhkan nyawaku. Benar-benar sembrono. Cukup tidak? Lutian, jangan gegabah. Nyawamu. tidak ada artinya. 3 tahun lalu, kamu menjebakku. Bukankah hanya demi nyawaku ini? Kalau mau nyawamu, Aku tak perlu tunggu sampai sekarang. Bodoh. Kamu. Naaman. hari ini moodku bagus. Aku akan bertaruh denganmu. Kalau kalah, nyawamu aman. Kamu harus pergi ke jalan. Bersembunyi dan teriak aku adalah anjing Jia Fugui. Tuanshin. Bagaimana menurutmu? Tersera Keputusan Master Yi. Sibuta Sial. Belum terima kasih ke guru Yi. Jadi anjing guru Yi bukan kesempatan semua orang. Baik. Bos, tantang dia. Pilih yang paling besar. Lutian, coba pikir lagi. Baik. Guru, buka yang ini. Tenang saja, jadi anjingku. Masih kamu. Berlutut dan memanggil ayah. Mulet. Kakek, bagaimana batu itu? Baontak Berguna. Kian-kian, ayo pergi. Kakek, Ribu. Tidak mungkin. Benar-benar hijau kekaisaran. Ini adalah giok kaisar yang sangat langka. Gimana mungkin? ada warna hijau. Aku bilang kan, keluar hijau. Gio Kaisar kelas atas. Aku bilang kan, dia pasti bisa, kakek salah lihat kan. Orang buta. Cuma beruntung saja. Tidak jujur pada diri sendiri. Mustahil. 100.000 batu berkualitas. Anda mungkin tidak mendapatkan warna imperial. Membatalkan. Bagaimana mungkin itu bisa dibuka? Ching. Kamu kalah. Berjalan. DLL. Orang buta. Apa maksudmu? Apa? Benar-benar mau aku berlutut padamu. Kalah bayar hutang. Kamu. Orang buta benar-benar pikir menang dari jasa master. Apa mungkin dia yang menang? Siapa jasa master itu? Siapa kamu? Dia melihat kamu buta, mengalah padamu, dan kamu percaya. Benarkah guru Yi? Benar buta mati. Lucian. Hanya main-main saja. Aku juga hanya menggunakan 10% kekuatanku. Benarkah? Bagaimana kalau begini? Gunakan kekuatanmu. Kita pilih babak lain. Buta mati. Bagaimana dengan taruhan? Sama seperti biasa. Kenapa? Takut ya? Kakap. Ini wilayah keluarga Shen. Master Jia adalah tamu keluarga Shen. Ada orang yang bikin onar di sini. Tetap harus tahu batasnya. Tuan Shen. Apa maksudmu itu? Sekarang minta maaf kepada Guru Jia. Masalah ini selesai. Aku minta maaf padanya. Orang buta.
Kamu tidak mengerti bahasa manusia? Lutian tidak salah. Kenapa kamu tidak bisa membedakan benar? Diam. Keluarga Shen yang luar biasa. Ingin mengandalkan kekuatan untuk menindas? Aku memang menindasmu. Kau bisa apa? Bodoh Bao. Lihat dirimu di air. Kau pikir siapa? Panggil orang. Berhenti. Siapa kamu? Berani campur tangan urusan keluarga Shen. Wu. Tuan Wu. Dia adalah Guru Wu. Selamat datang. Tuan Wu. Apa yang membawamu ke tempat tinggalku yang sederhana ini? Jika kamu tidak datang, akan memanfaatkan kekuasaanmu dan menyerangnya? Betapa beruntungnya pria buta ini. Mereka benar-benar menghubungi Guru Wu. Kesalahpahaman, kesalahpahaman. Tuan Wu, kami ada untuk Lu Xiaoyu bermain bersama. Oh iya, salah paham saja. Lu Tian menang dalam lomba batu permata, kami tidak akan mengganggu. Tunggu dulu. Apakah aku sudah izinkan kalian pergi? Lutian, masih ada urusan apa lagi? Kalian berdua apa lupa taruhan kita? Lu Tian, jangan terlalu semena-mena. Kalian berdua mendapatkan yang kalian pantas. Kamu harus terima kekalahan. Kalian setuju kan? Jangan anggap keberuntungan kemampuan. Anak muda bijak bertindak. Ada apa ini? Sepertinya Master Wu tidak datang untuk mendukungnya. Kakek, apa yang dibicarakan? Seorang ahli penilai tanpa mata tidak berbeda jauh dengan orang lumpuh. Mendapat satu keuntungan saja hanyalah kebetulan baik. Bukan urusanmu apakah aku beruntung atau tidak. Ingin tahu menang atau tidak. Lutian. Cukup bicara. Mereka mendapat kesepakatan bagus dan sekarang bertindak tidak bersalah. Apakah Anda mampu berdiri di sini sekarang masih belum pasti? Menurutmu, aku harus berterima kasih padamu semestinya. Bukan berarti kami Seandainya Kian tidak memohon padaku untuk datang, aku tidak akan peduli apakah kau. HMPH, Dasabayingan Buta, Kau Sungguh Makhluk Tak Tahu Terima Kasih. Guru memperlakukanmu baik, tetapi kau tidak tahu berterima kasih? Beraninya kau bersikap sok di sini? berani membantah Guru Wu. Hati-hati, atau mungkin tidak akan mampu bertahan di dunia penilaian barang. Dengan sikap seperti itu, tidak perlu berkecimpung di dunia barang antik. Kakek, Anda sedang bicara apa? Camus. Ternyata gagak di dunia ini memang sama hitamnya. Ya bicara apa sih? Aku bilang Anda sudah tua dan... Lutian. Maaf ya, Master Wu. Dia memang kadang tidak pandai bicara. Maaf semuanya. Pamit dulu. Lutian pergi. Bos, kenapa dorong saya? Kakek, saya keluar. Tidak perlu. Kakek, Lutian adalah master penilai yang dicari. Nona Wu, Anda salah orang, dia buta, jadi master penilai? Benar, jangan lupa sekarang dia orang tak berguna. 3 tahun lalu, saat dia belum buta, tetap saja kalah dariku. Menurutku, kali ini dia hanya beruntung. Kakek, aku yakin Lutian pasti bisa. Kompetisi Hai Cheng segera dimulai. Jika dia punya kemampuan, dia pasti akan menonjol. Kita cari dia tidak terlambat. Sudah terlambat. Jika tidak pergi, aku... Anda. Hai Nona Wu. Jean Gampé du Licandia. Guru Wu, kenapa Anda tidak duduk sebentar? Tidak ada waktu. Bayangkan buta Lucian membuat keluarga Shen kehilangan muka di hadapan Guru Wu. Cepat atau lambat aku akan Sayang sekali dia beruntung kali ini dan menemukan sepotong giok hijau kekaisaran. Dia mungkin tidak akan mendapat kesempatan lain. Tuan Muda Shen, saya punya rencana. Pelan-pelan, pelan-pelan. Bos, pelan-pelan. Bantu beres barang, segera pergi. Bersin apaan? Hari ini terlalu impulsif. Mereka tidak akan diam saja. Hei, bukankah itu bagus? Kita jadi gak perlu nyari mereka lagi kan? Kamu itu di sini cuma ada kita berdua. Berani apa sih? Aku bersihin barang kamu. Cepat pergi. Bos, aku serius ngasih tahu kamu. Aku gak akan pergilah. Kenapa kamu keras kepala? Aku sudah bilang, aku gak pergi. Lepaskan. Astaga. Bos. Aku gak lihat apa-apa kok. Minggir ah. Sial. Bajunya robek. Untung cuma sedikit robek bajunya.
Kamu kenapa? Hahaha, nggak ada apa-apa, bos. Kamu tuh nggak pakai pakaian dalam. Mana Ada? Enggak benar. Kok kamu tahu? Kamu bisa lihat. Kamu nggak buta. Selesai deh ketahuan. Nggak bisa, nggak boleh ngaku. Haha bos, kamu bercanda. Mana mungkin saya buta. Nggak percaya? Lihat aja sendiri. Terus kenapa kamu tadi bisa? Sebenarnya nih. Aku sebenarnya pakai hidung untuk mencium. Hidung. Sama kayak waktu aku tebak yang batu giok itu, juga pakai hidung ini. Bos, saya yakin Anda pernah dengar, orang yang penglihatannya kurang biasanya penciumannya lebih tajam. Jadi tadi, aku mencium aroma susu yang wangi. Kamu ngomong apa sih? Lihat, kamu ngomong sampai lupa beres-beres. Bos. Beneran, kita gak perlu pergi. Punya cara sendiri ngatasi mereka, Shen Changqing. Ada ide nggak? Aku harus cari uang dulu. Gimana kalau begini? Bisa pinjam modal dikit nggak? Ini ada 500.000 kurang, minta lagi. Wah bos, cukup kok. Tenang aja, aku pasti bawa balik miliaran buatmu dari modal ini. Oke, aku duluan ya. Bos, kartu. Ok. Total 18. Kartu sudah diambil. Barang-barang ini seharusnya bernilai puluhan juta sekarang. Kita perlu memikirkan solusi terlebih dahulu. Bertindaklah lebih dulu. Ayo pergi. Sodara-sodari Sekalian, Kazianila Aku. Aku belum makan selama 3 hari. Sodaraku, Kazianila Aku. Aku belum makan selama 3 hari. Ambil ini. Terima kasih, saudara. Battu. Apakah kau mencoba mengelak dariku dengan batu yang pecah? Kamu kan pengemis, aku kasih malah kamu protes. Batu rusak berapa harganya? Kamu sakit atau apa? Gak berharga? Di dalamnya ada giok berharga jutaan. Anga Pakubodo. Kalau berharga begitu siapa yang rela kasih ke orang? Cuma sekedar giok saja. Aku punya banyak. Omong kosong, otak kamu kayaknya ada yang kurang. Ya sudah, aku kasih kesempatan, tapi kamu sendiri yang gak bisa manfaatkan. Paman, tolong selamatkan ibu saya. Adik kecil, pegang ini. Ayahmu di mana? Ayahku meninggal di lokasi kerja. Adik, dengar kata paman. Jual, bawa ibu berobat. Hiduplah dengan baik, mengerti? Paman ini. Percaya sama paman gak? Ayah. Pintar. Bawa batu buat berobat. Jade Pula. Bukannya dibilang ke arah sini, sebenarnya mau kemana? Batu giok. Hijau kekaisaran. Halo, kamu yang buang ya? Bukan. Halo, ini kamu yang buang ya? Ini kamu yang buang ya? Ini bukan. Kakak, tolong, 3 hari nggak makan. Yang lempar ini? Kenapa kamu pungut batu ini? Benar lempar? Dari mana dapatnya? Baru saja ada orang bodoh kasih. Orang di Haicheng kaya raya ya? Mereka ada gonggong otak. Ada jade di dalam, kita jual. Kalian. Iya, ada 2 batu lagi. Adik kecil. Di sini ada 50 juta. Jual batu ke kakak? 500.000. Baik. Tenang saja, jika keluar giok, saya akan tambahkan selisihnya.
benar-benar ada hijau. Ini 1 juta, beli. 1 juta. Tak perlu sebanyak itu kakak. Saya bukan sedang memberi tanpa pamrih. Giok kualitas seperti ini sesuai harga. Seraza Buan 1 juta. Yang punya batu giok itu adalah saya. Kalau dibuang bukan milik Tapi, Sala au rendinguitu. Kalo dia dongan bec me mintaseya en bil, manaseya kan buan. bisa kasih batu hijau kaisar, master penilai mana yang berani royal, di. Orang yang kasih kamu batu itu pergi kemana? Kalau begitu, Cepat, paviliun harta segera buka, ada karya asli Tang Bohu. Dapat, bisa untung besar. Saya mau lihat karya asli Tang Bohu. Kalau cepat nanti jadi milik orang lain. Itu kira-kira berapa harganya ya? Hey, Berenti. Ternyata buta. Tahu ini tempat apa? Tentu saja aku tahu, ini Wan Baoge. Berani datang meski tahu, Wan Baoge tidak melayani miskin. Hei, aku baru pertama kali dengar ada yang mengklasifikasikan pelanggan. Sekarang kamu tahu. Pergilah ke tempat lain yang lebih nyaman. Mau apa? Untuk kebaikanmu, supaya masuk tidak malu kalau nggak punya uang. Siapa bilang kalau aku nggak punya uang? NIH. Sebaiknya jangan main-main sama aku. Sembilan ribu sembilan ratus. Sialan kamu. Pergi. Aku lupa tadi belanja, uangnya habis. Haha, hei, Pak Satpam. Meskipun di kartu saya nggak ada uang. Tapi saya punya banyak giok loh. Kamu kira aku bodoh? Kamu mau aku main kekerasannya? Berhenti. Seperti pernah lihat. Luktian ternyata kamu. Kamu cucu Tuan Wu. Kakekku adalah kakekku, aku adalah aku. Kakekmu adalah kakekmu, kamu adalah kamu, bye. Tidak mengerti bicara, aturan toko, tidak ada uang tidak bisa masuk. Siapa bilang dia tidak punya uang? Batu 1 juta per satu, aku beli semua. 1 juta per satu. Mungkin ada 20, itu berarti 20 juta. Tunanetra ini benar-benar beruntung. Itu. Kamu benar-benar mau? Hang. Di kartu ini ada 20 juta. Kalau kurang, aku tambah. Anggap lebihan permintaan maaf dari kakekku. 20 juta buat batu rusak. Anak gadis dari mana yang kabur? Dunia orang kaya sulit dipahami. Baiklah. Hari ini saya mengalah saja. Ini semua milikmu. Sudah untung masih saja mengeluh. Apakah semuanya sudah kubuka? Gak masalah sih, sekarang ini semua milikmu. Pak, tolong buka semua batu ini. Hijau kerajaan. Astaga. Serba hijau kerajaan. Lutian, kamu hebat. Kita berdua anggap selesai ya. Aku ikut kamu ya. Ikut bersama. Minggir. Bisa gak kamu punya batasan sedikit? Aku cuma takut kamu tersesat. Aku tidak butuh. Kamu butuh. Kamu dapat barang murah. Cepat, barang murah, pameran dimulai. Cepat.
banyak barang berharga. Akan kaya. Ini semua pada dasarnya palsu. Ah. Ternyata buta. Semuanya palsu, benar-benar sombong. Paham barang antik? Berani Soctau. Urusi diri sendiri aja. Lutian, sudah menemukan barang bagus? Bantu beli. Wanita ini ngapain sih? Katakanlah, aku nggak minta kamu keluar uang. Oke. Sebenarnya sih. Cuma. Itu. Anya Oran Bodoyang Beli Baran Palsu. Kirain jagoan beneran. Ternyata cuma asal tunjuk aja. Bos, aku mau beli lukisan ini. Tamu punya mata tajam. Pemandangan malam di laut diciptakan pelukis dari dinasti Tang. Sudah, jangan omong kosong. Gesek kartu. Oke. Tanpa tanya langsung keluarkan uang. Seorang yang berpura-pura tahu, seorang lagi yang bodoh banyak uang, benar-benar pasangan serasi. Hadirnya Master Yang. Toko kecil kita jadi bersinar. Saya punya lukisan asli Tang Bohu. Tidak tahu kapan Master Wu punya waktu luang. Guru saya, akhir-akhir ini sangat sibuk. Aku mengerti. Karena beliau harus memimpin acara penilaian harta di Haicheng. Bagus kalau kamu ngerti. Ada apa ini? Bos, orang buta datang ke toko ikut penilaian harta. Yang penting ada wanita cantik. Perkaya, beli lukisan seharga 3 juta. Orang buta. Pemeriksa barang antik. Cantik. Dasar buta, singkirkan tangan kotormu. Buta, Dangargak, Le Pazin Tangan Kotormu. Kamu gila atau buta? Gak lihat kalau itu dia? Mau pegangan terus? Cantik. Ngapain berdiri sama orang buta ini? Siapa kamu? Apa urusanmu? Seiya Kuran Berbaka. Saya murid langsung dari Master Wu, Yang Yuba. Bukankah kakekmu tidak suka siapapun? Bagaimana punya murid? Kakekku tidak pernah menerima murid. Palsu kali ya. Oh begitu ternyata. Saya bilang, ini murid Master Wu yang terkenal. Aku nggak tahu. Benar kan? Dazar Doran Buta. Uruzan Baran Antique, Camuyang Buta à Patau. Kamu tahu aku siapa? Aku nggak peduli kamu siapa. Lutian, ajak kamu lihat barang antik lain. Ayo, pergi. Tunggu dulu. Tokoku hanya melayani penilai barang antik. Buta dan tidak mengerti apa-apa. Tidak pantas ada di sini. Semua penilai digabung tidak sebanding satu jari Lutian. Kalau dia tidak pantas, tidak ada yang pantas di kota Hai ini. Nona cantik, jangan sampai tertipu orang buta ini. Iya, Nona cantik. Saya sudah mendengar banyak hal baru. Belum pernah dengar, orang buta bisa menilai barang berharga, kamu bilang. Kalau Lutian tidak bisa, maka seluruh orang di Haicheng tidak bisa. Cantik, jika kamu percaya padanya begitu. Biarkan dia mencoba melawan aku. Anak muda. Siapa Yang Kala? Harus panggil yang menang sebagai ayah. Wow, Orang ini menjijikan, tidak mau melawan. Ayo pergi. Bandingkan lukisan asli dari Tang Bohu. Lukisan asli Tang Bohu. Bandingkan segera. Bagaimana? Aturannya sederhana. Di sini ada 6 lukisan yang identik. Salah satunya adalah lukisan asli. Siapa yang menemukannya duluan menang. Dan dia bisa membawa gambar itu pergi. persis sama. Jika memang memiliki tingkat realis, bisakah Anda membedakannya? Cukup mengumpulkan 6 orang, pilih yang berbeda. Pasti ada yang menebak dengan benar. Apakah menurutmu Bos Bodo? Mungkin aku membiarkanmu menemukan celah? Hanya 2 yang diperbolehkan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Biaya pendaftaran. 5 juta. Bayar saja. 5 juta pakai kartu. 2 orang itu siap. Kita bisa mulai. Tunggu. Kenapa dia tidak bayar? Siapa Master Yang?
Seorang buta yang nggak tahu apa-apa bisa disamakan dengan Master Yang. Dengar-dengar Master Wu paling suka dengan lukisan dan kaligrafi Tang Bohu. Tolong Master Yang beri sedikit pujian saat membawa lukisan itu pergi. Bisa diatur. Benar sekali. Dia murid Master Wu, pasti bisa mengenalinya sekali lihat. Bos pintar, tidak memungut biaya, seperti meminjam bunga untuk dewa. Cantik. Aku akan menunjukkan padamu apa itu menilai harta karun. Sudah mengantuk. Sudah tak sabar mempermalukan diri sendiri. Kalau begitu, aku akan wujudkan ke... Ayo mulai. Benar-benar sama persis. Tidak bisa. Benar-benar tidak bisa membedakan. Master yang bisa membedakan aslinya di sini. Hei, Santai, santai. Cantik, kamu percaya tidak kalau aku hanya perlu 2 jam? Untuk memilih yang asli? Aku pilih ini. Wah, Lucian. kamu hebat sekali. Tanpa lihat langsung pilih. Kalau orang buta pilih gimana? Bukannya asal pilih? Tuan, lukisan Anda. Karya asliku. Onda. Perlu pilih lagi nggak? Bos, kamu bikin sulit orang buta. Dia ingin serius memilih, tapi mesti punya keterampilan itu. Aku pilih yang ini. Ini pasti yang asli. Master Yang. Yang dipilih si buta asli atau palsu? Mana aku tahu. Tentu saja palsu. Di sini, siapa lagi yang bisa pilih yang asli? Kalau begitu, kamu harus pilih. Semua orang asal pilih, Dis du Nyaponilayan Baranti. tanpa jam. Dia tidak bisa memilih yang asli. Baiklah, baiklah. Pilih sendiri pelan-pelan. Aku tidak punya waktu. Tidak bisa. Lukisan ini aku siapkan untuk Master Wu. Tidak bisa membiarkan buta ini mengambilnya. Apalagi yang ingin kau lakukan? Lihat kau tahu akan kalah. Mau kabur ya? Aku benar-benar gak ada waktu untuk di sini. Kalau mau pergi, Kala ya kala, me rend kak di bawaku. panggil aku bapak. Kamu pikir diam aja bisa kabur gitu? Satpam. Bantu tekan dia. Berani ya. Sebenarnya aku malas berdebat denganmu. Tapi ini semua kamu cari sendiri. Bos, tolong Anda beritahu dia langsung. Siapa yang kalah sebenarnya? Master Yang. Kali ini biarkan saja. Bosch. Apa maksudnya? Si buta itu pegang karya asli. Apa? Apa? Saya tidak percaya. Kamu juga ahli barang antik, murid langsung Master Wu. Tidak bisa bedakan palsu asli? Si buta, ambil jadi karya asli. Keberuntungan luar biasa. Wallopin et asli, la luke n'a pas. Pasti cuma keberuntungan. Jadi gimana? Jadi, Siapa yang kalah? Wallopin Camus menant, aku menant. Dan kamu? Kalah. Terima saja kekalahan. Taruhan yang dibuat tidak lupakan. Aku tidak ingin mempermasalahkan ini, tapi kamu selalu menekan dengan agresif. kalian tahu siapa saya? Tidak tahu. Saya murid langsung Master Wu di Haicheng yang melihat saya harus sopan. Saya tidak peduli murid siapa. Hari ini kamu kalah. Cepat berlutut dan panggil ayah. Dari mana kamu datang? Bahkan Master Wu saja tidak tahu. Kamu buta berani tidak hormat pada Master Wu, keluarkan karya asli Tang Bohu. Cepat minta maaf pada Master Yang dan mengaku salah. Kalau tidak, kamu jangan berharap bisa keluar dari sini. Apa yang kalian mau? Dia tidak menghormati guru saya. Hari ini saya harus membuatnya membayar. Guru kamu? Master Wu tidak terima murid. Saya. Guru saya hanya belum mengumumkannya saja. Jadi saya tanya kamu. Tahu siapa saya? Kamu tuh siapa? Pantas saya harus tahu. Baguslah. Apa? Saya kasih tahu kamu. Saya ini bermarga Jia. Nama saya nggak pernah berubah. Saya dipanggil Fugui. Ingat itu. Ngapain bengong? Cepat kejar. Jia Fugui tidak akan membunuhmu. Aku bukan Yang Yuba.
PAK ya. Kamu kenapa? Tiba-tiba merasa dingin di belakang. Tidak apa-apa. PAK ya. Rencana yang Anda sebutkan terakhir kali, bagaimana jika si buta tidak tertipu? Aku kinal dia pasti akan masak perangkap sendiri. Bahkan jika dia beruntung dan berhasil lolos. Aku masih punya rencana bahkan kalau dia tidak mati, dia akan menderita. Luar biasa kamu, Lutian, tak bisa lihat. Tapi bisa menemukan karya asli. Biarkan saya memberitahumu. Saya meraba semuanya, kamu harus tahu lukisan Tang Boho itu kuat dan berani. Tidak semua orang bisa menirunya. Oh, begitu ternyata. Apa hubungan dengan Jia Fugui sebenarnya? Hai. Aku bilang terakhir kali. Jangan sebut 3 huruf itu. Sial. Lutian. Kamu licik sekali. Sudahlah. Cepat pergi, orang akan mengejar kita, aku buta. Cepat pergi. Takut apa? Aku lindungi kok. Sepertinya. Itu. Tidak terlalu perlu. Aku tetap mau. Kamu orang hebat menilai benda antik yang kulihat. Gimana kalau kamu ikut sama aku? Kamu bilang apa? Aku bersamamu. Maksudku, ikut aku ke ibu kota. Aduh, tidak mau. Kamu berat meninggalkan bosmu ya? Bukan itu. Dendamku belum terbalaskan. Kira kamu berat meninggalkan bos itu? Hei, setelah dendam terbalaskan, ikut aku. Bisa tidak? Sudahlah, aku benar-benar tidak perlu. Kenapa? Tunggu sebentar, aku angkat telepon dulu. Halo, Hei orang buta, kalau mau ketemu Shen Yu, datanglah ke rumah Shen. Ada apa? pergi ke rumah Shen. Hei orang buta, lihat ke sana sini buat apa? Kamu pikir bisa lihat? Bosnya di mana? Bawa ke sini. Lutian, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Tak tahu malu, menculik keluargamu Hai Nona Wu. Makan bisa sembarangan, bicara tidak. Kami melakukan ini semua demi kebaikan sepupu. Orang tua keponakan Shen Yu telah pergi lebih awal. Sebagai orang tua, kita harus mencarikan keluarga buat dia. Kudengar di timur kota ada si Pincang Wang, usianya lebih dari 60 dan belum menikah. sangat cocok jadi pasangan Nona Shen. Kamu, memalukan sekali. Cepat lepaskan orang itu. Kamu bilang lepas ya lepas, kamu siapa? Tidak dengar ya? Lutian bilang lepaskan. Nona Wu. Ini masalah dalam keluarga Shen. Menurut akal sehat, bukan urusan orang luar. Buta mati. Jangan kira karena ada Nona Wu mendukungmu, kamu bisa seenaknya. Master Wu sudah bilang, dia tidak akan peduli nasibmu. Maaf ya. Hidupku selalu ada di tanganku sendiri. Hari ini, kamu tidak bisa kendalikan. Tenang saja. Sebelum kalian mati, aku pasti baik-baik saja. Dasar buta. Akan mencabut lidahmu. Cukup. Kalian sengaja datang mencariku pasti bukan cuma mau ngobrol. Langsung aja. Gimana caranya agar orang dibebaskan? Pastinya mengikuti aturan dunia antik. Lomba penilaian barang. Kalau kamu menang, bisa bawa orang pergi. Kalau kalah, Biarkan kami yang urus. Ini sama sekali tidak. Oke. Lutian, kamu. Kalian berubah pikiran dan ambil mission kembali? Keluarga Shen adalah salah satu dari 2 keluarga besar di Haiteng. Kami punya nama besar di daerah ini. Tidak akan bertindak rendah seperti itu. Kalau orang buta ini menang, Shen Yu akan keluar dari keluarga Shen mulai sekarang. Jangan banyak bicara. Bagaimana tandingnya? Kedua pihak masing-masing pilih 3 orang, yang terakhir berdiri menang. si buta bodoh, bisa kamu cari 3 ahli penilai barang. Lutian, sepupu saya di keluarga Yo. Saya segera hubungi dia kirim orang kemari. Gagal perhitungan. Lupa dia bisa panggil Tidak perlu repot-repot. Kita ada 3 orang. Kenapa tidak melihatnya? Kamu, aku. Lalu bos. Saat pertandingan, tidak mungkin menggendong seseorang, kan? Lutian,
Bos, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, maaf membuatmu susah. Jangan bilang begitu. Kalau bukan dulu kamu merawatku. Aku sudah lapar sejak tadi. Baiklah, Sisa pembicaraan. Kita bicara setelah menang. Kemampuan menilaiku tidak bagus. Aku juga kurang bagus. Tenang saja, serahkan padaku. Pasti menang. Ngomong besar nggak takut bibir keseleo. Kalau orang keluarga Zhou datang. Kita akan sedikit khawatir. Dengan kamu. Juga ingin menang. Bodoh. Jangan banyak bicara. Mulai saja. Buta bodoh, berani cari mati. Maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Ini adalah Master Sun dan Master Zheng yang aku undang dengan biaya besar. Kau orang buta, bagaimana kau menang kali ini? Kalau kau kalah, nyawamu milik kami. Ngomong kosong, siapa yang akan duluan di antara kalian berdua? Aku yang duluan. mulai. Pertandingan pertama, menilai karya tulis. Kedua pihak memiliki 5 karya tulis dan seni, menentukan asli atau palsu. Dengan akurasi tertinggi menang. Kalau akurasi sama, yang waktu lebih singkat yang menang. Aku duluan. Lutian, jangan lengah. Lawannya adalah Master Zheng. Dia sangat hebat. Master penilai barang antik terkenal di Haicheng. Dan dia punya aturan tidak tertulis. Jika barang itu palsu, akan langsung dihancurkan di tempat. Bawa penaku. Goresan pertama. Kuat dan tegas. Goresan kedua. Kuas miring untuk kekuatan. Lagi-lagi tiruan. Goresan ketiga. Seperti awan mendukung bulan. Masih tiruan. Orang tua ini cukup menarik. Seperti main bunga. Masih percaya diri banget. Goresan keempat. Illusie dan Kenyataan bergabung. Palsu. Goresan kelima. Niat lebih dulu sebelum goresan. Yang ini justru asli. Master Zheng. Semua benar. Waktu. 1 menit 13 detik. Lebih dari 1 menit. Ahli penilai senior butuh lebih dari 10 menit. Giliranku kan. Hu, Zog Parma. Tahu bakal kalah, menyerah saja. Lutian mungkin merasa terpukul. Kompetisi hanya memanfaatkan Atian yang tidak bisa melihat. Tidak adil. Di dunia ini mana ada ketelan. Orang buta, Setengah menit sudah lewat. Lutian, jangan takut. Aku di sini, mereka tidak berani Aku akan membawa. Ingin pergi, terlambat. Siapa berani menghentikan? Nona Wu. Kesepakatan taruhan dibuat, tidak ada yang boleh mundur. Master Wu datang tetap sama. Aku tidak peduli dengan semua itu. Aku tidak bilang ingin pergi. Lutian. Kamu mau ikut Nona Wu? Kalau begitu, kamu periksa lukisannya. Bukankah sudah memeriksanya? Kalian tidak melihat? Lutian, kamu. Hakim, cepat lihat. Yang kiri itu asli. Yang kanan itu palsu. Bahkan Master Zheng harus memeriksanya dengan teliti perlahan-lahan. Kamu pikir kamu siapa? Bisa membedakan begitu saja? APA. Yuan. Lihat baik-baik. Semua benar. Dan hanya butuh 5 detik. 5 detik. Bagaimana mungkin? Lutian, bagaimana melakukannya?
Tadi kamu terlihat kurang percaya padaku. Aku kan khawatir padamu. Ini seperti sungai Yangtze, gelombang belakang mendorong gelombang depan. Tuan Mudashen. Kelihatannya kali ini kamu benar-benar menipuku. Jaga dirimu baik-baik ke depannya. Master Zheng jangan pergi. Kamu tahu berapa banyak uang yang aku bayar untuk Master Zheng? Apa urusannya denganku? Master Zheng memang kalah bertaruh. Shen Changqing, kamu gak terima ya? Camus. Masih lanjut tidak? Lanjut. Ronde kedua, penaksiran. Aku datang. Kedua pihak taksran berdasarkan harga barang antik. Yang paling mendekati menang. Percaya diri tidak. Tidak masalah. Vivian, kamu tetap harus serius. Dia dikenal sebagai Master Sun yang sangat akurat. Siapa dia? Master Sun dari HCT menilai barang antik. Harga estimasi yang dia berikan dikenal sangat akurat. Hebat sekali. Cangkir ini utuh 10.880. Harga ini beruntung. Aku ingat sepupu pernah melelang vas mirip. Hampir sama dengan harga. Tukang bohong jangan harap bisa lolos dengan ngasal sebut harga aja. Harga satu barang antik bisa beda jauh banget. Barang palsu ini bahkan gak layak dihargai 10.888. Jadi menurut kamu berapa harganya? Sama kayak kamu. 38. Kamu. Lutian, cangkir keramik ini langka. Harganya gak akan serendah itu. Kalau mau ganggu Liu Fifi silakan aja. Kalau kondisinya utuh, harganya jauh lebih tinggi dari ini. Tapi cangkir ini ada retakan di dalam. Tidak seharga 10.880. Orang buta. Kamu tidak bisa melihat dunia luar, tahu ada retakan di dalam, siapa kau tipu? Perlukah melihat dengan mata? Kalau ada retakan, suaranya berbeda. Dengar pakai telinga cukup. Memang ada masalah dengan Gema. Apa? Saya, San, yakin dengan penglihatan namun mengabaikan cara lain. Haryani saya belajar. Tidak perlu sungkan. Biar ada cacat, kamu tetap kalah. Kepalamu rusak ya. Cacat di vas ini paling berharga setengahnya. Siapa bilang harganya 10 juta asli? Gelas porselen Jade Lotus, harga tetap 30 juta, potongan sebaik kata Master Sun. 30 juta. Ini namanya teriak harga. Barang keluarga Shen kami. Saya bilang berapa, itu harganya. Apakah keluarga Shen sekarang begitu tidak tahu malu? Diam. Bagaimana keluarga Shen? Tidak sampai giliranmu untuk mengatur. Bocah gila, kamu kalah kali ini. Menggunakan cara licik. Tidak tahu malu. Bos Shen, San tidak mau menggunakan cara yang tidak jantan seperti ini. Selamat tinggal. Master Sun, jangan pergi. Kamu membuat aku rugi banyak, kamu pasti akan mati. Lanjut. Jangan cepat puas. Ronde berikutnya. Aku turun langsung. Babak ketiga, uji keaslian. Kedua belah pihak memilih barang antik, tukar untuk dinilai, yang salah duluan kalah. Meskipun tampak mudah, ini sangat menguji kemampuan komprehensif. Kemampuan penilaian barang antik Master Jia sangat hebat, pasti bisa menang dengan mudah. Mengalahkan orang buta pasti gampang. Apakah cukup pilih barang palsu tak dikenali orang? Enggak semudah itu. Lihat pos. Orang lain bisa lihat. Belum tentu. Ayo mulai. Orang buta, jangan bilang aku membuli. Silakan. Lukisan ini asli atau palsu? Asli. Salah. Itu palsu. Tidak mungkin. Aku bilang dia palsu, dia memang palsu. Orang buta, mengira orang lain sama seperti. Buka mulut asal teriak. Menilai barang berdasarkan penglihatan. Setiap benda antik tidak bisa lolos dari penglihatan saya. Lukisan ini adalah karya asli Tang Bohu. Dijamin asli atau uang kembali. Lukisan Tang Bohu. Kamu yakin? Ini adalah satu-satunya karya asli Tang Bohu yang dimiliki keluarga Shen kami.
Kamu tunggu saja, pergi. Memang benar. Dan lewat penentuan karbon 14, memang dari tahun itu. Dengar, sudah pikirkan bagaimana cara mati? Buddha. Tahun memang benar. Tapi lukisan bukan karya asli dari Tang Bohu. Omong kosong. Lukisan ini milik keluarga Shen. Ali sudah memeriksanya. Itu hanya menunjukkan bahwa keluarga Shen adalah sekumpulan bodoh. Keterlaluan. Mana mungkin keluarga Shen bayarkan orang buta merendakan orang-orang. Kakek, dia tidak sengaja. Aku lihat siapa. Nona Wu, sebaiknya jangan campur tangan. Ini taruhan antara aku dan si buta ini. Kalau dia kalah, harus ganti nyawa. Siapa bilang aku kalah? Masih mencoba bertahan, semua ahli pusaka keluarga Shen yakin ini asli. Kamu bilang cuma sepatah kata sudah palsu. Tentu saja palsu, karena yang asli ada di tanganku. Bagaimana mungkin ada dua lukisan yang sama persis? Tidak ada perbedaan sedikitpun. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Lukisan keluarga Shen dibeli di Wan Baoge, kan? Bagaimana kamu tahu? Karena lukisan ini dimenangkan oleh Atian dari pemilik Wan Baoge, Atian. Bos. Nanti jelaskan. Tidak membuktikan apa-apa. Bisa jadi lukisanmu yang ini palsu. Lukisan Tang Bohu memakai teknik menulis bukan gambar. Kamu tidak tahu itu? Hal yang sudah umum diketahui. Belum perlu ada orang buta bicara sembarangan. Lukisan ini asli atau palsu? Sekali lihat langsung ketahuan. Cara Tang Bohu menggambar pohon sangat kuat. Kalau diperhatikan dengan cermat. Kalian tidak benar-benar bodoh. Bukan lukisan Tang Bohu, asal tahun cocok. Itu disebut tiruan. Benar, meskipun tiruan, palsu. Tuan Shen. Jika Anda masih ingin melanjutkan kompetisi. Saya, Lutian, siap setiap saat. Keluarga Shen tidak sebejat medanya kalah. Pergi. KK. Diam. Jia Fuguai, Liu Feifei. Aku pasti akan ambil nyawa kalian berdua. Takutnya kamu nggak punya kesempatan. Bos. Gak perlu bantu aku. Aku bisa jalan sendiri. Matamu nggak bisa lihat. Iya kan, Kakak Shen? Kakak Shen, kenapa setelah keluar rumah Shen kamu terus cemberut? Apakah keluar dari rumah itu membuatmu tidak senang? Kamu ngapain, Tian? Pria dan wanita tidak boleh sembarangan bersentuhan. Lepaskan tanganmu. Bukankah sebelumnya selalu begini? Buddha. Bos. Kenapa? Kalian dekat ya? Kami tidak dekat. Tidak kenal. Misu, bantu jelaskan. Memang begini kan? Kamu sebelumnya bilang mau sama aku. Kamu malah bikin rumit. Mana ada penjelasan begitu? Baiklah silakan pergi dengannya. Jangan kembali ke toko. Bos, dengarkan penjelasan saya. Hati-hati. Lemparannya Kalian siapa? mau ngapain? Datang mau ambil nyawa si buta ini. Kalian suruhan keluarga Shen. Tuan Jia suruh kalian ke sini. Siapa itu Tuan Jia? Aku nggak kenal, ada orang datang mau ambil nyawamu. Hati-hati. Gak apa-apa kan? Pergi lebih jauh. Orang buta ikut campur. Bergeraklah. Ayo semua maju. Saya akan menelepon polisi jika kamu berbuat onar. Tidak perlu. Butian AP yang kamu katakan. Kakak Shen, Lutian bilang begitu ada alasannya. Menghadapi mereka. Aku sendirian sudah cukup. Dasar bayingan buta, akan kuayari kara berpura-pura. Apakah ini orang buta? Orang ini buta. Ayo kita mulai. Lutian, kamu tampan sekali. Ini.
Jangan mendekat. Jia Fugui mengirim kami untuk mencelakaimu. Kembali dan beritahu Jia Fugui bahwa kamu berhasil. Ah. Aku nggak mau bilang lagi. Ingat nggak? Kakak Xia, kamu kalah sama kami. Pergi sana. Cepat pergi. Atian, gimana kamu hebat identifikasi barang antik dan jago berantem? Apa kamu nggak ngerti? Gimana bikin kamu tutup mulut, Hahaha. Kamu terluka nggak? Bos. Ada apa? Kamu tidak buta. Haha, kamu ini tidak bercanda kan? Bagaimana bisa? Lihat saja, aku ini buta. Bagaimana aku bisa melihat? Bagaimana menghindari serangan? Aku, haha, aku mengandalkan telinga. Dulu bilang hidung, sekarang telinga. Maksudmu ingin mengatakan, kamu bisa mendengar semua serangan? Kebetulan sekali bos, bagaimana bisa tahu kalau telinga saya sekarang bahkan bisa mendengar arah angin? Teruskan ceritamu. Bos, aku bicara yang sebenarnya. Indra lain dari orang buta lebih tajam. Benar kan, Nona Wu? Terdengar bagus. Bachelin, Iya, memang benar sekali. bagaimana kamu menghindari serangan orang berbaju kuning? Baju kuning dari mana? Semua pakai hitam. Wah, ketahuan. Semua pakai hitam Ken? Kamu memang tidak buta. Aku bilang aku paling benci dibohongi. Tidak, bos. Aku cuma menebak. Menebak. Di drama kan preman biasanya pakai baju hitam. Benar, Kakak Shen. Terus bohong deh. Aduh. Kamu kenapa? Tanganku terluka. Panggilkan ambulans sekarang. Langsung ke rumah sepupu. Keponakan kena penyakit aneh. Dokter terkenal ada di sana. Sepupumu. Keluarga Yo. Keluarga Yo dari keluarga Iya, benar. Kata kakekku, juara kontes penilaian harta kali ini di Haicheng, tidak hanya akan mendapatkan hadiah besar. Diundang ke ibu kota oleh Master Wu, jika menarik perhatian di ibu kota. Keluarga-san akan jadi kaya. Tenang saja. Selain beberapa penilai dari keluarga Yo, yang lain tidak saya anggap. Saya pasti akan menjadi juara. Suamiku, si buta itu sudah beberapa kali menggagalkan rencanamu. Aku khawatir kali ini dia akan mengacaukan lagi. Jangan khawatir, dia mungkin tidak akan melihat matahari besok. Tuan Jia, Tuan Muda-san. Semua sudah beres. Si buta itu sudah dikirim pergi. Acu. Siapa yang mengikuti di belakang? Ayo. Sudah sampai. Nona Kian, kenapa Anda datang? Kenapa tidak beritahu? Masalah mendesak. Di mana sepupu? Cepat panggil dokter terkenal di kota. Teman terluka. Ling Er sedang kritis. Semua dokter Yo dipanggil oleh Tuan. Apa? Tuan Zhu. Kepala keluarga Yo. Maaf. Kami benar-benar tidak berdaya. Bagaimana bisa begini? Bir kalian masuk sini, bukan untuk minta maaf. Tuan Yo menggunakan peralatan impor tercanggih, tapi tidak menemukan penyebab penyakitnya. Tentu saja kalian tidak bisa menemukannya. Karena dia sebenarnya tidak sakit. Ini adalah Arif. Siapa yang membiarkan pengurus rumah? Kakek Yo, Atian temanku, masuk bersamaku. Kian. Sepupu. Ling Er sekarang pingsan. Siapapun tidak boleh mengganggunya. Semua keluar. Bagaimana jika bilang bisa menyelamatkannya? Kamu bisa selamatkan putriku. Changwon, perkaya kata-kata orang buta tak daikin. Kakek Yo, Atian adalah temanku, dia hebat sekali. Masih tidak percaya padaku. Sekarang kalian semua tak berdaya. Biarkan Lu Tian mencoba. Mungkin bisa berhasil. Tidak ada waktu untuk menunda. Dia tidak bisa bertahan lama. Bukannya kamu bilang Nona Yo tidak sakit? Ayah, Ini energi jahat masuk tubuh, bukan penyakit. energi jahat apa? Fomong kosong. Di dunia ini, percaya ada, tidak percaya tidak ada. Tapi, terlepas percaya atau tidak, kita harus punya rasa hormat. Tapi ini tidak ilmiah. Kalian memeriksanya secara ilmiah, kan? Ada yang kalian temukan? Ini. Menyelamatkan atau tidak?
Kalian sendiri yang memutus. Ayah, aku punya satu putri ini. Dia tidak boleh. Meski 1 dari 10.000 harapan, kita Kalau berani menipu kami, tanggung akibatnya sendiri. Ketemu. Ketemu. ada apa ini? Mungkinkah ada energi jahat? Baiklah, sekarang aman. Ling Er. Kakek buyut, ayah. Luar biasa. Anak muda, tadi saya salah bicara. Kamu benar-benar penyelamat bagi keluarga Zhao kami. Terima kasih, Lu, telah menyelamatkan nyawa putriku. Tangannya terluka. Biar aku, hati-hati, hati-hati. Bos lama. Bagaimana tahu itu punyaku? Dari aroma yang khas pada tubuh Anda. Berhenti, kamu bicarakan ngelantur saja. Bos. Larut malam cari aku, apa? Kenapa? Nggak ada apa-apa, boleh cari. Ya bukan begitu. Aku nggak bermaksud begitu. Hari ini terima kasih, bantu aku lepas dari keluarga, bos. Mereka datang untukku, aku yang merepotkanmu seharusnya. Jangan bilang begitu. Hari ini aku tidak sengaja terluka. Baru saja minta obat dari dokter. Aku tidak bisa menjangkau, bisa bantu aku mengoleskan? Sangat menyakitkan. Ah, ini tidak terlalu bagus. Kamu juga tidak bisa melihat, menghindar dari apa? Bos, bagaimana kalau begini? Kian datang membantumu. Chen. Panggil begitu akrab. Ah tidak, bukan. Bos adalah Nona Wu, ini sudah cukup kan? Aku tidak peduli. Aku cuma mau kamu yang bantu aku. Baiklah. Bos. Sudah cukup belum? Ya. Ini ujian yang berat buatku. Ada apa ini? Kamu sendirian? Ya, benar. Bos, saya. Jangan bergerak. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Berhenti, aku. Aku nggak pakai celana. Ah. Jangan bilang kamu sedang Maaf mengganggu. Bos, dia pergi. Saya melihatnya. Malu banget. Kalau begitu, saya duluan. Kamu ngapain di sini? Nggak ngapa-ngapain. Cepat banget sudah selesai. Apa yang kamu pikirkan? Bukankah kamu yang bilang? Sudah. Ada apa cari saya, katakan saja. Kalau tidak ada apa-apa tidak boleh cari kamu? Kakak Shen pacarmu? Mana ada pacar saya? Beneran? Kenapa kamu begitu bersemangat? Kamu lihat saya bagaimana? Kamu gila ya? Pertimbangkan dulu. Kalau ada urusan bilang langsung, kalau tidak, saya pergi, sibuk. Ada urusan, kamu sudah selamatkan Ling Er, ingin berterima kasih. Dia bantu kamu satu hal. Hehe. Mau berterima kasih ya? Bunuh Jia Fugui dan Liu Feifei. Silakan. Tak bisa lakukan itu. Hal yang melanggar hukum tidak diizinkan, tapi setahuku, Jia Fugui akan mewakili keluarga Shen dalam kompetisi identifikasi harta besok. Saat itu mungkin akan ada kesempatan. Mewakili keluarga Shen. Iya. Kompetisi identifikasi harta spesial karena kesempatan ke ibu kota, kualifikasi peserta dibatasi. Hanya master identifikasi harta dari keluarga besar yang bisa ikut.
Kalau mau ikut, harus bergabung dengan keluarga besar? Benar, keluarga You kami punya 3 tempat, kalau saudara Lu mau ikut. Saya yang atur. Baik. Saya mau ikut. Pelan-pelan. Bos, nggak perlu bantuin saya. Kamu nggak bisa lihat, saya bantu. Aduh bos, serius deh, nggak perlu bantuin saya. Kamu kan milik saya? Iya. Turudi saya kita masak nona wudan tuanjo akan datang. Berhenti. Lutian, kamu belum mati. Maaf, saya masih hidup dan sehat, kayaknya kamu kecewa. Kau bisa lewati hari ini, tapi tidak besok. 3 tahun lalu aku tidak membasmi semua. Hari ini kau pasti mati. Yang seharusnya mati itu kalian. Sayang sekali. Kalau kau diam-diam bersembunyi, mungkin bisa hidup beberapa hari lagi. Tenang saja, orang buta. Hari ini, aku akan mengirimmu pergi bertemu ibumu. Kau tidak punya kesempatan itu. Hari ini aku akan membalas dendam baru dan lama ini satu persatu. Mimpi. Bisa membuat matamu buta. Dan bisa menarik lidahmu dan mematahkan anggota tubuhmu. Bisa juga mengambil nyawamu seperti anjing. Gua di atas lu, seumur hidup gak usah harap bisa bangkit. 3 meter di atas ada dewa. Jia Fugui dan Lu Feifei. Kalian bakal kena balasan. Jia Fugui. Dia itu, hantam aja sampai ambruk. Mau ngapain kalian? Gua ini Jia Fugui. Gua nyerang lu. Berhenti, kalian berhenti, jangan pukul lagi. Apa yang terjadi, Lutian? Ini bukan hasil kerjamu, kan? Bos, bukankah kamu pikir adegan anjing gigit anjing ini menarik sekali? Lihatlah. Apa yang kalian lakukan? Kukira kalian akan hajar Jia Fugui si bajingan itu. Tuan Yan, ini Jia Fugui. Lalu siapa si buta ini? Sepertinya namanya Lutian. Apa? Apakah kita salah orang? Kamu sakit ya? Kamu tahu siapa saya tidak? Ini belum selesai. Bukan salahku. Buta sialan, berani sekali mempermainkan. Bukan urusanku, itu karena kamu bodoh. Kamu mau cari Jia Fugui? Lanjut di sana, aku belum puas menonton. Kenapa kalian bengong? Abizidia. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Orang-orang keluarga u. Pergi. Kepala keluarga Yo. Guru Seyamazi Didalam. Seya akan mazuk dulu. Saya ini dari keluarga Shen. Saya adalah ahli penilaian harta yang dipekerjakan khusus. Orang lain takut keluarga Jo. Saya tidak takut. Jia Fugui, kan? Kamu punya masalah sama Lutian, selesaikan sendiri di arena pertandingan. Menggunakan banyak orang untuk mengintimidasi seorang yang buta. Saya Zhou Chengwen yang pertama tidak setuju. Buta bodoh. Aku tunggu kau di arena hidup mati. Jangan berharap bisa kabur. Saudara Lu, tidak apa-apa kan? Kalau bukan karena kita datang tepat waktu, sudah mempermalukan keluarga Yo. Maksudmu apa? Berbicara apa adanya, itu maksudnya. Kamu. Master Yi. Bagaimana bisa saudara Lu dibully orang lain mempengaruhi wajah keluarga Yo? Aku rasa tidak. Bukankah dia merebut posisi Master Wang dan menggantikan keluarga Yo di kompetisi identifikasi harta? Semu atindakanya berketon dongon reputasi keluarga u. 3 master. Yang paling penting sekarang adalah memenangkan pertandingan. Lebih baik bicara sedikit saja. Belum masuk tempat, sudah bikin masalah. Semoga beberapa orang tidak bikin malu dan merusak reputasi kita. Maaf ya, saudara Lu. 3 master itu memang orang yang blak-blakan. Jangan dimasukkan ke hati ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bagaimana mereka? Atian mengisi 1 kuota kalian? 3 master sudah tinggal di keluarga Yo selama puluhan tahun. Berdasarkan pengalaman, mereka tidak lebih rendah dari saya. Ada sedikit kecewa. Penilaian kompetisi bukan berdasarkan pengalaman. Perkayaan kita tidak kalah dari yang lain. Baik, bos. Kita masuk juga yuk. Tiga tahun penghinaan yang harus kuterima. Hari ini aku akan membuat kalian membayarnya. Kenapa buta menatap kita? Jangan dia pura-pura buta? Pura-pura buta. Dengan kemampuan yang dia miliki tidak mungkin. Tuan Shen, sepertinya Anda salah lihat. Matanya saya yang membuatnya buta.
Dia sudah berulang kali mengacaukan rencana kita. Itu semua karena dia mujurnya saja. Aku tahu persis kapasitasnya. Kali terakhir aku lengah, makanya dia menang. Kali ini, aku akan memastikan dia tidak pernah bangkit lagi. Tidak, aku ingin dia lenyap dari dunia ini. Selamat datang semua di konferensi baru Haicheng untuk menilai harta. Pastinya kalian sudah paham aturan yang berlaku. Mengenai kualifikasi menuju ibu kota kekaisaran, selain 6 peserta dari keluarga You dan keluarga Shen, peserta lainnya harus mengikuti kualifikasi seleksi. Selanjutnya, silakan naik panggung 3 peserta yang lolos seleksi kualifikasi. Karena nama keluarga Yo, beberapa orang takut seleksi tidak bisa lolos. Jangan bicara tentang seleksi. Tidak memenuhi syarat. Apa yang kalian bicarakan? Ngomong apa adanya. Oran Butayang a Rudy Papakeluar un tuc meni les Baranti, mais Malucan. Jangan suka membuli orang. Semua lebih baik diam. Saudara Lu. Jangan dimasukkan ke... Master Wang, aku tahu kamu punya dendam soal Lu Tian menggantikanmu, tapi yang terpenting sekarang adalah memenangkan kompetisi. Semoga ketiga Master bisa bekerja sama dengan baik. Maafkan aku, Abang Lu. Tak kusangka Master Ye. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Tak disangka, orang ini punya kemampuan juga. Kalau tidak punya kemampuan, bagaimana dia bisa berpura-pura jadi murid kakekmu? Selanjutnya kita akan undi siapa antara Master Zhuang atau Master Shen yang akan tampil melawan 3 peserta yang sudah lolos. Dapat. Kelu Agaju. Mohon para peserta bersiap-siap. Hi. Dasar buta beruntung. Bisa bertahan berkat keluarga Yo. Terakhir kamu berani menjebakku. Hari ini aku akan menginjakmu. Terkenal di Haicheng. Gak masuk final pun gak masalah, tapi kalau bisa menang melawan ahli harta keluarga Yo, perjalanan ini tidak sia-sia. Jangan ada yang rebutan, orang buta biar buat aku. Hahaha. Sepertinya semua tahu siapa yang paling mudah dipecundangi. Nanti biar aku yang naik, agar keluarga Yo tidak dipermalukan. Jika Anda berhasil mengalahkan ketiga ahli penilai dari keluarga Yo, Anda akan melaju ke babak final. Kompetisi akan segera dimulai. Apakah kamu buta dan tuli? Bisakah kamu memahami ucapan man? Bukankah 2 ahli penilai lainnya dari Yo akan ikut berpartisipasi? Aku sudah cukup mandiri. Keluargaku sangat arogan minggu ini. HMPH, bagaimana dengan orang paling rentan terhadap kesalahan? Sayang sekali kita tidak sempat melihat pria buta itu dipermalukan. Jangan terburu-buru. Tunggu sebentar, aku akan menyiksanya perlahan-lahan dengan tanganku sendiri. Karena begitu, silakan bersiap-siap kalian berempat. Lukisan ini dibawa oleh Master Wu dari ibu kota. Waktu 10 menit, silakan kalian berempat mengidentifikasi dan menilai tahun dinasti yang paling tepat. Pihak yang paling dekat menang. 3 orang bisa menebak dinasti, pihak kita 1. Ini merugikan kita? Terlalu percaya diri. Takutnya. Hanya orang yang tidak kompeten yang mengandalkan tebakan. Siapa yang kamu sindir? HEI, Sibuta. Kalau kamu bisa menggantikan posisi Master Wang, pasti kamu punya keahlian. Coba tebak lukisan itu dari dinasti mana? Master Ketua keluarga Yo, seberapa mampu si buta ini untuk menggantikan posisi saya? Bukankah ini menindas orang? Mata Lu Tian tidak bisa. Coba ulangi. Ini dari minggu lalu. Dynastie Shangda. Kamu tidak punya pengetahuan dasar tentang... Dengar, aku bilang minggu lalu. Bon, Mingulalu. Kamu pikir alat pengukur akurat sampai ke hari? Maaf, ucapan saya itu standar. Omong kosong. Pak Tua Yo, di mana menemukan orang buta ini? Omongan besar tanpa mikir. Semua, jangan bertengkar. Santai nikmati pertandingan ini. Waktu habis. Silakan tulis jawaban kalian. Tang. Dynasty Tang. Jawaban dari peserta pertama adalah dinasti Tang. Salah. Dinasti Han Timur. Master Wu dari dinasti Han Timur, kan? Jauh sekali. Aku pilih era Republik, lebih baik dari keduanya, tapi tetap salah. Zaman moderne. Ah. Betul, lukisan ini adalah tiruan modern. Aku minta bantuan seorang pelukis dari ibu kota. Ini, bagaimana bisa? Pasti asal tebak. Tak mungkin ada orang yang bisa tepat. Tian, hebat banget. Bagaimana tahu minggu lalu? Aku asal tebak saja.
Kan sudah kubilang. Master penilai harta You menang dan final akan segera dimulai. 3 master penilai harta keluarga You melawan 3 master penilai harta keluarga Shen. Final menggunakan sistem bergantian. Cara bertanding dan jumlah peserta ditentukan sendiri. Hingga lawan 3 orang semua kalah, maka memperoleh kemenangan akhir. Pergi ke ibu kota bersama Master Wu. Pertandingan berikutnya segera dimulai. Aku. Lihat pertandingan barusan? Oh ya, kamu kan buta. Tidak tahu kemampuanku, aku tidak menyalahkanmu. Master Yi. Saudara Lu tadi bilang lukisan itu tiruan pekan lalu. Mungkin kita bisa dengarkan dia saja. Dia hanya beruntung. Meski kecil-kecilan, masih ada gunanya. Di arena, yang diandalkan adalah kemampuan. 2 orang dari keluarga Shen terlihat asing, mungkin ada yang aneh. Ini final, kalau kalah. Aku tidak akan. Master Yi. Sudahlah, lepaskan keinginan untuk menolong, hormati nasib orang lain. Paktua. Kamu paling tahu level Master Ye. Kamu malah tidak percaya pada kata-kata Master Ye, dan lebih percaya pada orang buta. Semoga beruntung. Dalam 1 menit, temukan satu-satunya barang palsu di antara 6 barang antik ini. 1 menit. 1 menit tidak cukup untuk melihat barang antik, dan harus menemukan yang palsu di antara 10. Bisa manusia melakukan ini? Tidak berani. Apa yang tidak berani aku lakukan? Lu Tian, apakah dia bisa menang? Di sini, kecuali aku. Orang lain nggak bisa. Kamu nggak bisa lihat mau ngapain. Master Ye adalah ahli, kamu buta. Selain tebak asal dan omong besar, bisa apa lagi? Lihat saja. Pertandingan dimulai. Sudah ketemu, masih ada 10 detik. Tidak. Kenapa nggak ketemu? Masih ada 3 detik. Kalah. Jangan ngomong sembarangan. Waktu habis. Aku pilih ini. Maaf, salah pilih. Mataku. Tuan Ye, kamu ngapain? Tuan You sudah naik ring. Ini soal menang kalah dan hidup mati. Kamu pasti nggak lupa ini, kan? Mataku. Kenapa main kasar banget? Butakan matanya. Kalau kalah, bisa menyalahkan siapa? Menant qu'à la belle homme pastille, qui n'a pas pu Laurent? Barusan pakai barang palsu untuk menyerang, jelas masih tidak kelihatan. Ahli keluarga Zhou cuma segitu. Belle homme lab, Jean-Gant à Kan kita. Tidak perlu Yang dikatakannya benar, orang buta pun lebih baik dari... Oran Butabo, Diamla. Bukankah ada wasit? Ronde pertama dimenangkan keluarga Shen. Kalau kalah, diam saja. Jangan keluar bikin malu. L'Anjou. Giliran siapa? Sepertinya ahli beli barang dari keluarga You tidak hebat. Bagaimana bisa sebanding dengan keluarga Shen? Keluarga Shen ini. Bagaimana punya ahli beli barang seperti ini? Apa? Tidak ada yang berani maju? Kalau tidak ada yang maju, keluarga Shen kami akan menang. Saya yang maju. Betul. Bawa saya ke sana. Baik. Masih lebih baik daripada beberapa pengecut. Beranti. Buta ikut campur apa? Pergi sana. Kamu sendiri saja tidak berani, masih punya muka bicara orang. Takut. Urusan antara penilai barang antik. Tidak perlu buta ikut campur. Biar saya. Menurut saya, dia saudara Lu Yang Mayu. Kepala keluarga, apakah Anda tidak percaya pada saya? Biarkan Oran Butaperji, Jika Mereka Kalalaji, Dimana Keluarga ou Menarumuka. Lebih baik kehilangan muka daripada kehilangannya. Orang lain tidak bisa mengajari segalanya, tapi Anda bisa belajar dari pengalaman. Jika tidak takut mati, lakukan saja. Anda. Apakah kamu sudah selesai mengoceh? Aku belum puas menghancurkan barang-barang. Cepat berikan satu lagi untuk memuaskan hasratku. Jia Fugui, kalian bertiga, serang aku bersama-sama. Dasar bajingan buta, koba saja menyinjiaku. Mari kita bicara setelah kamu mengalahkan mereka berdua. Dia menganggap dirinya istimewa. Seyaraza Diamela Kukania s'engagea. Jika Diakala dua pertondingan berturu-turu, Reputasi Keluarga ou Akan Meroz. Karena si buta cari mati. Kasih dia pelajaran yang baik. Bagaimana kita tanding? Pilih satu barang asli.
Putaran kedua dimulai. Ayo dimulai. Benar-benar mau coba acak ya? Peluang satu banding 10, tunggu mati. Tidak mungkin. Amble. Sial, buta beruntung sekali. Mereka mau rebut. Berarti Ahtian memilih dengan benar. Ada apa ini? Tikus mati ketemu kucing memilih benar, tidak bisa melindungi. Hati-hati. Ahtian yang memilih. Masih berani merebut. Dalam pertandingan final, segala cara sah dipakai. Sebelum dapat, terserah kemampuan. Kalian dikirim oleh Jia Fuguai, sama liciknya seperti dia. Menang adalah kemampuan. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa menghindarinya? Waktu habis. Ketemukan. Wudashi, kali ini keluarga Yo menang. Hai manis, kenapa selalu beruntung? Tuan Shen, jangan khawatir. Putaran ini, dia pasti kalah. Dan mati juga. Keluarga Shen sekarang hanya tersisa satu orang. Jika keluarga Ju menang lagi, mereka akan mendapatkan kemenangan akhir. Lu Tian. Haruskah aku bilang kamu beruntung atau sial? Setelah 3 tahun, kamu kembali ke final. Hanya sayang, kamu jatuh di tanganku lagi. Naaman. Kali ini, bukan hanya kehilangan mata yang sederhana. Kesempatan ini tidak akan datang lagi. Benarkah? Saya minta ganti tempat. Biza. Silakan. Tunggu sebentar. Saya datang. Tuan Zhang, Lu Tiangang memenangkan 1 ronde, ini wajar. Biarkan si Butanek, pasti kalah. Omong kosong. Anda tidak puas karena Ahtian mengambil tempat Anda, kan? Siapa yang tak tahu, 3 tahun lalu si buta ini kalah dari Jia Fugui. Matanya buta waktu pertandingan itu. Belum buta sudah kalah, apalagi sekarang lebih. Pikirkan baik-baik. Begitu naik, tidak bisa mundur. Aku akan mundur. Lucu sekali. Silakan kalian berdua berdiri di area yang ditentukan. Apa ini? Ada apa? Kenapa ini? Tentu saja memastikan pertandingan berjalan lancar. Hey Pakshan. Kenapa kamu tidak diskusi dengan HMPF. Peraturan kompetisi barang antik, perlu aku bilang ke kamu? dengan cara apapun? Tak peduli hidup atau mati. HMPF. Ini dirancang untukmu. Luck Tian. Kamu beruntung. Kamu hidup lebih lama sedikit ya. Harus dipasang borgol. Apakah perlombaan ini sangat berbahaya? Nanti jauhi tempat ini. Bong. Apa maksud kalian ini? Tentu untuk menilai barang antik. Ini semua sudah cukup tua, tapi belum jadi barang antik. Tapi kekuatannya tidak kalah hebat. Ada 10 bom di atas meja. Hanya ada satu yang tidak akan meledak. Temukan dalam 1 menit atau mati. Pactua. Aku menyerah. Jika salah. Paling ringan cacat. Paling berat mati. Ini seperti misi bunuh diri. Ini terlalu berlebihan. Ini aturan di kota laut kami. Tolong pahami, Master Wu. Saya tidak mau bertanding lagi. Saya tidak mau mati. Sudah mulai, mana bisa berhenti di tengah jalan. Kecuali ada yang mau menggantikanmu. Meledak parah tangannya. Syukurlah kamu tidak pergi. Ganti orang. Biarkan si buta itu naik. Apa yang kamu bicarakan? Dia nggak mau naik. Pactua. Dia mau naik. Bilan si Butagantin aku. Cepetan naik. Datang, mau mati. Ayo datang. Kamu benci Jia Fugui? Ibumu dibunuh oleh dia? Berani naik? Apa maksudmu? Lu Tian gak akan naik. Itu bukan wewenangnya.
Bawa dia ke sini cepat. Kau buta. Apa masalah kalau kau mati? Guru Sang bekerja dengan keluarga Yao. Bukankah itu kerugian yang sangat besar? Cepat tangkap pria buta. Apa yang akan kamu lakukan? Dengan saya di sini, Anda bisa melupakannya. Bawa aku ke sana. Ah, Dia setuju. Cepat, gantikan aku. Cepat. Jangan pergi. kenapa? Jangan pergi. Tidak apa-apa. Bawa aku ke sana. Orang yang tidak berkepentingan, silakan keluar. Pertandingan segera dimulai. Utian kalau berani kenapa-kenapa. Jangan pernah kembali ke toko. Bos. Mana berani saya? Aku tunggu kamu pulang. Jangan mati. Oke, mengerti. Si buta beruntung juga ya. Sayang sekali, kamu akan segera menemani ibumu. Sudah kukatakan. Hari ini kamu dan Liu Feifei akan kubawa ke kuburan. Coba saja. Hanya saat keduanya memilih bersamaan rantai akan terbuka. Silakan bersiap-siap. Sulit kau kali ini. Mulai. Walaupun si buta itu beruntung. Aku tak percaya ke-10 bom itu pasti meledak. Akan mengambil nyawanya. Tuan Shin. Lalu gimana dengan aku? Aku pilih yang manapun gak bakal bisa ya. Bom ini tidak akan meledak. Aku menyabotase arena pertarungan. Nanti kamu ambil satu, diganti. Tidak ada yang akan tahu. Ini bukan sembilan hidup satu mati. Tapi 10 mati 0 hidup. Kenapa si buta gak milih? Jangan-jangan sadar bakal kalah. Mulai menyerah dan menunggu mati. Kamu juga belum memilihkan. Santai, aku masih ingin menikmati penampilanmu sebelum mati. Kenapa mereka berdua belum bergerak? Sedikit saja ceroboh bisa hancur berkeping-keping. Tentu harus berhati-hati. Luotian pasti bisa menang. Si buta berani mengalahkan suamiku. Menghayal saja. Ada waktu sebelum pertandingan. Zhu Shengwen, kita taruhan? Taruhan siapa yang akan menang? Kenapa aku harus taruhan sama kamu? Kenapa, kepala keluarga Yao tidak berani? Atau tidak yakin dengan si buta itu? Kami sangat yakin pada Master Jia. Siapa bilang kami tidak yakin? Kalau cuma taruhan, tidak seru. Bagaimana kalau kita tambahkan sedikit hadiah? Jika keluarga Yao kalian kalah, semua bisnis keluarga Yao di Haicheng milik keluarga Shen. Tuan tua tak bisa dibandingkan dengannya. Kalo si buta kalah. Diam, tak berani taruhan, malah mencela tian kami. Master Zhang adalah ahli benda antik. Jangan bicara sembarangan kamu orang luar. Sudah bilang setuju bertaruh dengan kalian. Tapi kalau keluarga Shen kalah, Jika Shen kalah, semua industriadi milik keluarga Zhu. Sepakat. saudara Lu, masa depan keluarga Yao ada di tanganmu sekarang. Tinggal setengah menit lagi, kenapa si buta ini belum pilih? Habis sudah usaha keluarga Yao yang sudah berabad-abad. Ayo Lu saudara, semangat. Lutian, pasti bisa menang, pasti bisa. Ah Tian,
Mari ayakau, si buta. Kalau punya pesan terakhir, lebih baik cepat katakan. Nanti bisa nggak ada kesempatan. Hanya saja. Kasihan dua wanita cantik ini. Mungkin mereka sama seperti Feifei. Hahaha nanti saat kamu turun. Tidak perlu. Karena hari ini kamu tidak punya kesempatan. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Aku tidak percaya kamu tidak takut mati. Nanti aku akan lihat betapa paniknya kamu. Aku juga berpikir begitu. Apakah kamu kira aku seperti kamu, hanya diam di sini menunggu mati? Tiga tahun lalu saya bisa mengalahkanmu. Hari ini, saya tetap bisa mengalahkanmu. Hitung mundur 20 detik. Orang buta bodoh, jangan saya siakan usaha, apapun yang kamu pilih. Hari ini kamu pasti mati. Kalau saya bilang saya tidak memilih gimana? Kamu. Apa yang mau kamu lakukan? Meja ini penuh bom. Kamu mau mati ya? Kau mau mati jangan seret aku. HMPH, aku hidup, terserah. Yang penting kau bisa mati. Door. Mari kau buta. Kau gila ya? Aku tunggu kesempatan ini selama 3 tahun penuh. Cepat pilih, si buta, mau mati jangan dekat-dekat. Lutian, pilih saja satu. Pilih salah masih bisa hidup. 10 detik terakhir. Cepat-cepat. 9 detik. Cepatlah. 8. Lutian tidak ada waktu. Cepat pilih. Lutian kumohon pilih saja. Buta. Tidak, Luke. Luktian, kumohon, aku sudah mengaku salah. Cepat pilih satu, aku tidak mau mati. Bukankah kamu ingin balas dendam? Kalau kamu mati, bagaimana bisa balas dendam? 5. Kumohon, cepat pilih satu. Aku lakukan apa saja, cepat pilih, Luktian. 4. Aku mau yang di tanganmu itu. Luktian. Bagaimana bisa begini? Kamu bilang akan kembali bersamaku. Lutian, aku tahu kamu baik-baik saja. Kamu kalah. Tangan dan kaki sekarang hancur. Itu juga balasan buatmu. Kamu bisa lihat. Aku kalah dengan pantas. Aku benci. Aku sangat benci. 3 tahun yang lalu. Tidak, membuatmu. Mari. Kini kau tak punya kesempatan. Pemenang, Lucian. Saya umumkan, Konferensi Haicheng kali ini. pihak pemenang. Keluarga Zhu. Keluarga Shen. Selesai. Mau pergi kemana? Liu. Fei. Kamu bisa lihat aku. Kamu nggak buta. Tapi waktu itu, aku sendiri yang masang penutup mata. Bikin aku jadi buta, kan? Aku memang sudah buta, dan beberapa kali hampir mati. Tapi sayangnya, Tuhan gak mau ambil nyawaku. Dia kirim aku balik untuk balas dendam sama kamu. Lucian, aku salah. Aku salah, Lucian, maafkan aku. Kali berikutnya aku pasti. Ibu. Akhirnya membalas dendammu. Lutian. Kau baik-baik saja. Kenapa kalian datang? Kompetisi selesai. Menunggu kamu memberikan penghargaan dan kakekku ingin membawamu ke kota. Aku tidak mau pergi. Kenapa?
Aku gak mau pergi. Lutian, aku tahu kamu punya masalah dengan Wu Dashi. Tapi kompetisi nilai antik di Juzho dekat. Huasha kala 9 kali, kalau lagi kita dipaksa tanda tangani perjanjian memelukkan dengan orang asing. Atian, kakekku tahu salah. Maafkan sekali saja. Lutian, harapannya kamu bisa berdiri untuk negara dan rakyat. Baiklah. Pergi ke ibu kota.